Di Palestina, sekitar abad pertama, berkuasalah pemerintah Romawi. Masyarakat Yahudi di setiap kota dan desa diwajibkan untuk membayar pajak ke pemerintah. Pengumpulan pajak dilakukan oleh petugas pajak atau disebut pemungut cukai. Salah satu pemungut cukai yaitu bernama Lewi, yang kemudian disebut Matius. Profesi ini dipandang negatif dan buruk. Mereka mengambil pajak lebih besar dari yang seharusnya, yang memberatkan rakyat. Mereka merampas, memeras untuk menguntungkan dan memperkaya diri mereka sendiri. Pemungut cukai berasal dari masyarakat pribumi, jadi mereka dianggap pengkhianat, dimusuhi, dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus pergi lagi ke pantai danau. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, anak Zebedeus, Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Talita kum." Hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Ten Bible verses to memorize. Children memorize easily. In fact, they often memorize effortlessly. Since memorization is so easy for them, they are memorizing constantly. Why not take advantage of this God-given gift for the benefit of our children's spiritual growth? Now, it's time for them to memorize Bible verses today. Are you ready, kids? Memory verse number 1. Psalm 145 verse 9. The Lord is good to all. The Lord is good to all. Psalm 145 verse 9. Memory verse number 2. Numbers 6 verse 24. The Lord bless you and keep you. The Lord bless you and keep you. Numbers 6 verse 24. Memory verse number 3. Psalm 150 verse 6. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Psalm 150 verse 6. Memory verse number 4. Proverbs 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Proverbs 3 verse 5. Memory verse number 5. Romans 10 verse 13. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Romans 10 verse 13. Memory verse number 6. Philippians 4 verse 4. Rejoice in the Lord
always. I will say it again. Rejoice. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Philippians 4 verse 4. Memory verse number 7. Acts 16 verse 31. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16 verse 31. Memory verse number 8. Colossians 3 verse 2. Set your minds on things above, not on earthly things. Set your minds on things above, not on earthly things. Colossians 3 verse 2. Memory verse number 9. Matthew 5 verse 14. You are the light of the world. You are the light of the world. Matthew 5 verse 14. Memory verse number 10. 1 John 5 verse 3. This is love for God, to obey His commands. This is love for God, to obey His commands. 1 John 5 verse 3. That's all, kids. Play this video every day and read the verses many times until you memorize them.